Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur jamaah, kemudian dilanjutkan dengan kutum 7 menit. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau yang kita dengar pada hari ini mendapat ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ulun akan menyampaikan mungkin tentang masbuk. Nah, cuma nanti akan ulun menyampaikan masbuk tentang sholat Jumat. Nah, kenapa ulun angkat tema ini? Penderan getek aja atau penderan di warung. Jadi ada kawan bertakun, bagaimana hukumnya masbuk di saat sholat Jumat? Apakah niatnya berubah? Kemudian apakah rakaatnya ditambah? Nah, ini kadang-kadang memang jadi suatu pemikiran. Kadang-kadang orang datang terlambat. Apakah dia melanjutkan dengan ketinggalannya 1 rakaat, 2 rakaat, atau merubah dengan 4 rakaat diganti dengan sholat zuhur. Nah, ternyata di sini memang banyak kawan tuh bingung, apakah merubah niat, kemudian apakah menambah rakaat. Nah, mungkin ulun nanti akan menjelaskan tentang masbuk di saat sholat Jumat. Mungkin untuk masbuk di saat sholat biasa itu biasa. Kenapa tidak merubah niat Jumatnya dan melanjutkan sisa rakaat yang ketinggalan? Masbuk adalah merupakan kata isim fa'il, artinya dengan kata sabaqa artinya ketinggalan. Jadi ketinggalan dalam rakaat apabila imam sudah bangkit dari ruku, berarti itu sudah ketinggalan. Apa dalil secara umum tentang masbuk secara umum dulu? Jadi ada riwayat dari Ibnu Humaijah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 ruku dari sholat sebelum imam menegakkan punggungnya dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan rakaat tersebut. Jadi kan otomatis secara umum apabila imam itu ruku kita sempat, berarti kita dapat 1 rakaat. Cuma apabila imam bangkit dari ruku sudah sami Allah liman hamidah, itu tentunya kita tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kemungkinan kita akan menambah rakaat berikutnya. Kemudian dari hadis lain juga banyak yang menyatakan kurang lebih sama. Jadi dalil-dalil tentang masbuk banyak. Jadi ada beberapa dalil, cuma pada intinya sama. Apabila imam itu ruku dan kita sempat, secara umum kita mendapatkan rakaat yang pada sholat tersebut. Nah, mungkin ulun mungkin dari kita semua ini mungkin banyak yang sudah tahu mungkin tentang masalah masbuk di saat sholat Jumat, atau sebagian belum tahu. Kadang-kadang bingung juga, kadang-kadang orang datang terlambat cuma ternyata dia melaksanakan cuma satu rakaat, padahal dia masuk ke rakaat kedua setelah imam bangkit dari ruku. Nah, ini apakah berubah niat, apakah atau tidak berubah niat? Nah, mungkin ulun jelaskan beberapa pendapat imam yang terkenal. Jadi Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, nah apa dalilnya? Dalilnya ternyata dari Abu Daud. Jadi riwayat Abu Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minkum rakaatan min mis-salati fayutimmaha. Jadi artinya, jadi dari riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, barang siapa di antara kamu mendapati 1 rakaat dari salat itu, maka sempurnakanlah. Nah, jadi ternyata di sini menurut Imam Abu Hanifah, di saat makmum datang di saat imam bangkit dari ruku. Nah, jadi apa pendapatnya dari Imam Abu Hanifah? Ini kan kita datang, mungkin kalau datang dari rakaat pertama kita menambah, mungkin imam bangkit dari ruku cuma rakaat pertama, otomatis kan kita juga menambah 2 rakaat. Nah, kemudian kalau misalnya kita datang di saat imam masih ruku dan kita mendapati ruku, kita masih melaksanakan nambah 1 rakaat.
Nah, bagaimana dengan makmum yang datang di saat imam sudah bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah. Nah, ternyata pendapat daripada Imam Abu Hanifah adalah dia harus melaksanakan 2 rakaat. Nah, berdasarkan dari tadi, jadi 2 rakaat dengan niat sholat Jumat juga. Nah, jadi di sini bahwa Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi menyatakan apabila kita datang waktu imam sudah bangkit dari ruku, tetap kita melaksanakan sirnya 2 rakaat. Dan pendapat secara umum tadi, apabila imam sudah bangkit dari ruku, kita datang atau imam sedang sujud, maka itu tidak dapat melaksanakan tidak dapat ruku tadi. Nah, jadi ini sudah jelas apabila imam tadi sudah bangkit dari ruku, maka kita melanjutkan 2 rakaat. Namun dari sini namunnya tetap melaksanakan niatnya Jumat. Nah, bagaimana dengan pendapat misalkan Imam Malik? Nah, ternyata di sini Imam Malik dengan Imam Syafi'i ini sama pendapatnya berdasarkan dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija jitum ila sholati wa nahnu sujudu fasjudu wa la ta'udduha say'a. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu datang sholat dan kami sedang sujud, maksudnya imam dan seluruhnya sedang sujud, maka sujudlah dan jangan kamu anggap itu sebagai rakaat. Kan beda tadi dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini kita datang terlambat loh. Nah, kemudian imam sudah bangkit dari ruku, kan, kemudian sambil lolimnya, cuma kita melanjutkan lagi cuma 2 rakaat. Nah, ternyata pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i beda. Kalau Imam Hanafi tadi melanjutkan dengan 2 rakaat dengan niat tetap sholat Jumat. Nah, ternyata Imam Malik dan Imam Syafi'i beda. Nah, harus melaksanakan lagi setelah salam 4 rakaat dan niatnya sholat zuhur. Nah, ini beda pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Malik dan Syafi'i itu beda. Kalau Imam Hanafi tadi cuma 2 rakaat, niatnya tetap sholat Jumat. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu beda, harus menambah 4 rakaat namun niatnya sholat zuhur. Nah, ini kan beda pendapat dengan dalil-dalil yang berbeda. Tadi kan riwayat Abu Daud, yang Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana dengan Imam Hambali? Nah, Imam Hambali ini beda lagi. Dalilnya sama dengan dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sama dengan dalil daripada pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, kenapa beda pendapat? Nah, ulun ngambil ini dari buku Syekh Abdurrahman Aujojiyah 4000 lebih halaman itu. Kemudian ulun gabung dari tesisnya UIN dari Banda Aceh tahun 2023. Ulun ambil dari pendapatnya siapa yang Badjah itu, Buya Yahya, kemudian Abdul Somad. Ulun gabung. Kemudian mendapatlah kesimpulan dari semua mazhab ini bahwa ternyata Imam Hambali ini beda. Nah, bingung. Jadi bedanya di mana? Ternyata Imam Hambali di saat imam bangkit dari ruku rakaat kedua, apa kelanjutan makmum? Jadi makmum ini cuma melanjutkan 1 rakaat. Kan beda kan 1 rakaat. Kalau Imam Hanafi melanjutkan 2 rakaat dengan niat tetap sholat Jumat. Kalau Imam Hambali melanjutkan 1 rakaat. Apa dalilnya? Dah sama dengan dalil dari Imam Abu Hanafi tadi atau Imam Mazhab Hanafi. Jadi dalilnya juga dari Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raq'atan min jumu'ati falyadid ilaiha. Jadi Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata,
barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat Jumat, maka tambahkanlah 1 rakaat. Nah, jadi beda pendapat di sini. Nah, tambahkan 1 rakaat. Sedangkan Imam Abu Hanafi tadi kenapa? 2 rakaat. Nah, disinilah pendapat-pendapat imam beda dengan dalil yang sama, cuma beda dalam pelaksanakannya. Coba pian pelajari kalau punya fikihnya 4 mazhab tuh kadang-kadang mazhab Hanafiyah kemudian beda dengan pengikutnya, kadang-kadang bingung. Imam Malik. Jadi murid-murid Imam Malik pun beda pendapat dengan Imam Malik. Imam Syafi'i juga beda. Dahal kalau Imam Syafi'i masalah niat, minta maaf, masalah niat sholat nih, dah sepakat semua ulama niat itu adalah di hati, tidak dijaharkan. Nah, pendapat Imam Syafi'i apabila kita sholat, ya Imam Syafi'i pertama kali dijaharkan, dikeraskan. Nah, berarti kan, kenapa? Sedangkan berarti kan harus dijaharkan atau disuarakan. Kemudian dari pengikut Imam Syafi'i ternyata salah tanggapan. Yang dijaharkan itu bukan niat nang usali tadi. Dah Imam Syafi'i tidak berusali. Nah, ternyata Imam Syafi'i di saat kita sholat pertama kali dijaharkan, dinyaringkan itu ternyata takbiratul ihram. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya Allahu Akbar itu kedengaran di hati aja, hitungannya pian kada sah sembahyang pian. Kenapa? Itu semua ulama sepakat harus dijaharkan atau disuarakan dengan nyaring. Apabila pian di hati Allahu Akbar kada sah, karena semua imam sepakat bahwa yang namanya niat adalah di hati, ya kan? Cuma yang jadi masalah tadi kenapa dikeraskan? Nah, ini beda pendapat. Cuma aneh juga kadang-kadang. Nah, ini beda lagi di Imam Malik. Dah Imam Malik tidak dijaharkan. Cuma di Imam Malik ada pengikutnya namanya Imam Ar-Rafi'i. Jadi pertanyaannya dari jamaah menanyakan, bagaimana wahai Imam Ar-Rafi'i di saat hamba was-was? Nah, ternyata imam dari pengikut Imam Ar-Rafi'i ini menyatakan bahwa Imam Ar-Rafi'i di saat engkau was-was, di saat engkau niat sholat dijaharkan, malah disuruh dijaharkan dengan syarat was-was. Was-was itu pada connect antara niat dengan hati kita, jadi makai usali. Nah, dia kan beda pendapat. Ada pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab pun berbeda dari pengikut-pengikut imam tadi. Dan dari Imam Malik tadi kan tidak dijaharkan, pengikutnya boleh dijaharkan, makruh apabila orang itu was-was. Nah, bagaimana dengan kita? Minta maaf, coba kita lihat di praktek kita sembahyang usali misalkan 2-3 kali mengangkat, apakah itu kita was-was? Perasa ulun kalau ulun lihat, bukan membedakan, minta maaf, ini pendapat ulun dengan berbagai macam literatur. Kalau kita was-was malah Allah 3 kali mengangkat kayak niga, itu sudah was-was. Alangkah baiknya semua ulama sepakat bahwa niat itu di hati, sudahlah. Sembahyang misalkan usali, misalkan kita pas sembahyang zuhur, saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, kadang mengangkat 2-3 kali, 3 kali, kadang-kadang 2 kali pasti, kadang-kadang imam. Nah, itu kan was-was jadinya. Lebih baik kita dengan niat di hati, karena sepakat seluruh ulama niat di hati. Dijaharkan tuh untuk menguatkan bagi orang was-was. Cuma nyatanya gimana kenyataan di lapangan? Ternyata mengangkat takbirnya kita 2-3 kali. Itu was-was. Jadi dari awalnya kita sudah kada yakin dengan niat, dengan was-was tadi. Nah, harus kita yakin sudah dari rumah tuh hari ini kita sembahyang zuhur pada rakaat mengikut imam. Kalau mazhab lain kan ada juga pendapat dari rumah pun niat sudah dianggap. Cuma sebagian ulama harus di tempat baru berniat. Nah, jadi apa yang ulun sampaikan ini mungkin ada yang menyatakan bahwa pendapat tadi kan beda antara masbuknya dengan Jumat dengan sholat biasa itu beda. Jadi apa bedanya? Kalau masbuk di saat sholat Jumat itu ada merubah niat, kemudian ada menambah rakaat. Nah, itu bedanya. Kalau kita masbuk di saat sholat biasa, sholat fardu biasa, kita tidak menambah ataupun merubah niat. Nah, silahkan ya pian, nang mana pian ambil dari keempat mazhab tadi. Kalau Imam Syafi'i, kita berarti merubah niat apabila kita datang setelah imam bangkit dari ruku.
berarti kita nambah 4 rakaat dengan merubah niat. Sama tadi kan dengan Imam Malik, berarti nambah 4 rakaat dengan merubah niat. Kalau Imam Hanafi tadi berpendapat yaitu dengan 2 rakaat kan tadi. Nah, cuma tetap niatnya sama tadi, niatnya sholat Jumat. Kalau Imam Hambali menambah 1 rakaat. Nah, cuma niatnya tetap sholat Jumat. Nah, mungkin apa yang ulun sampaikan ini kesalahan dari diri ulun pribadi, kebenaran hanyalah milik Allah. Apa yang ulun sampaikan minta halal minta ridha, apabila kata-kata ulun mungkin menyinggung perasaan pian, menyinggung bahwa tidak sesuai dengan apa keyakinan pian, minta maaf. Kenapa ulun sampaikan ini? Karena banyak pertanyaan, ulun duduk di warung ternyata banyak juga kawanan kada tahu kayak apalah aja banyak sholat Jumat ini kita ketinggalan di rakaat kedua. Nah, ini dari pertanyaan inilah ulun ambil tema mungkin bagi ulun juga menambah wawasan, kemudian bagi pian-pian yang sudah tahu jadi masalah, mungkin bagi bapak-bapak ibu yang belum tahu, mungkin sebagai pemikiran apakah kita mengambil atau mengikuti Imam Syafi'i dengan menambah 4 rakaat dengan niat sholat zuhur berjamaah. Mungkin ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.